Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurpiliana. Di sini saya selaku pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hawalah. Hawalah adalah transaksi untuk mengalihkan utang dari seseorang menjadi tanggungan orang lain, seperti menundakan pembayaran utang padahal mampu untuk melunasi adalah perbuatan zalim. Hawalah bukanlah proses jual beli. Hawalah adalah transaksi untuk mengalih utang dari seseorang menjadi tanggungan orang lain. Secara sederhana, akad hawalah dapat digambarkan sebagai berikut. Misalnya nih, si A memberi hutang pada si B dengan tenggat waktu pelunasan yang telah ditentukan. Ternyata si B juga telah memberikan hutang kepada si C dengan jumlah yang sama dan waktu pelunasan yang sama juga. Ketika tiba waktunya pelunasan utang, si A ingin menagih dari si B. Namun, si B mengalih pelunasan utangnya kepada si C dan meminta si A agar menagih utang tersebut dari si C. Jadi, proses hawalah terjadi di antara tiga orang, yaitu si A sebagai pemberi utang pada si B penerima utang dari si A, dan sekaligus memberi utang kepada si C, dan si C penerima utang dari B. Di sini tuh ada dalil hawalah. Disebut dalam hadis syahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, menunda pembayaran utang padahal mampu untuk melunasinya adalah perbuatan zalim. Apabila kamu menagih utang tersebut, hendaklah menagih utang tersebut, namun kamu ditawari untuk menagih dari orang lain yang mampu untuk melunasinya, maka hendaklah kamu menerima tawaran tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya di sini ada rukun dan syarat hawalah. Agar proses hawalah sempurna, ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun hawalah terdiri dari 3 unsur, yaitu syihhos, segala bentuk ucapan maupun tulisan yang menandakan bahwa si B menawarin si A untuk menagih utangnya kepada si C. Dan menerima tawaran tersebut adanya 3 pihak seperti yang disebutkan sebelumnya. Dari istilah ilmu fikih, mereka dinamakan muhil si B, muhal si A, dan muhal ali si C. Adanya utang yang hendak ditagih, sementara kan muhil si B, muhal si A, dan muhal ali si C. Adanya utang yang hendak ditagih, sementara syarat hawalah antara lain itu adanya kerelaan dari ketiga pihak tersebut. Si B ridho kalau piutangnya pada si C ditagih oleh si A. Terus si B ridho kalau piutangnya pada si A dialihkan pelunasannya ke si C. Si C juga ridho kalau utangnya pada si A ditagih oleh si B. Ketika pihak tersebut disahkan oleh syariat untuk mengadakan transaksi, seperti orang yang sudah baligh dan berakal atau tidak gila. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Kepada saudari ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Anggreni, NIM 11904043, makul membaca fikih klasik. Baik, di sini kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan hasil makal kami, yaitu yang berjudul hawalah. Baik, di sini saya pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama, yaitu mengenai konsekuensi akad hawalah yang pada bagian D. Nah, dalam setiap akad ada konsekuensi yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh pelakunya. Begitu pula dengan hawalah. Di antara konsekuensi akad hawalah tersebut ialah apabila telah terlaksana akad hawalah sesuai dengan ketentuan dan syaratnya, suatu konsekuensi dari akad tersebut adalah lepasnya tanggung jawab si B untuk membayar utang. Pada artiannya, si A hanya berhak menagih hutang dari si C, dan si C berkewajiban membayar utang ke si A. Nah, hawalah bukanlah akad jual beli, namun
masuk dalam akad sebuah hutang piutang. Karena itu, salah satu pihak yang diperbolehkan mengambil keuntungan sedikit pun dari piutangnya. Dalam sebuah hadis dinyatakan segala bentuk piutang yang dimaksud untuk memperoleh suatu keuntungan adalah perbuatan riba. Hadis riwayat Baihaqi. Secara makhub dalam susunan kubro, para ulama juga sepakat dalam hal ini, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni 6436. Yang selanjutnya yaitu pada bagian E, yaitu mengenai beberapa kondisi dalam hawalah. Nah, apabila si B mengalihkan pelunasan utangnya ke C, sedangkan si C tidak punya utang pada B, proses akad hawalah dinyatakan sah-sah saja. Nah, dengan syarat si C membantu melunasi utang B ke A. Dalam kondisi ini, kedudukan C bukanlah sebagai orang yang berkewajiban membayar utang, tetapi ia hanyalah seorang dermawan yang ingin membantu melunasi utang B kepada si A. Dan apabila si B utang B pada si A dalam mata uang rupiah, sedangkan utang C pada B berupa dalam dolar, nah hawalah tetap bisa dijalankan jika ketiganya ridho. Dengan syarat ketika si A menagih utang ke si C, keduanya mengadakan akad swap, yaitu pertukaran valuta asing. Kurs yang dipakai ketika proses pembayaran haruslah kurs harga di pasaran saat itu. Tidak boleh mengambil keuntungan dengan cara menetapkan sendiri kurs harga tukar. Dan apabila si C mengambil failit sebelum akad hawalah, sehingga tidak mungkin bisa melunasi utangnya, dan si B tahu tentang keadaan tersebut tapi dia tidak menyampaikan kepada si A, padahal si A tidak mengetahuinya, kemudian mereka mengadakan suatu akad hawalah, maka si A berhak untuk membatalkan hawalah tersebut karena dia berada pada posisi tertipu. Dengan demikian, si A tetap mengambil piutangnya pada si B apabila ketiga pihak telah sepakat untuk melakukan akad hawalah. Namun sebelum A menagih dari si C, ternyata si C meninggal dunia atau terjadi sesuatu yang menyebabkan ia failit, maka si A tidak berhak lagi untuk menagih utangnya yang dulu dari si B. Artinya akad hawalah tetap berlaku karena demikian konsekuensi akadnya. Dan jalan keluarnya, bila si C meninggal dunia dan si A menagih piutangnya dari ahli waris si C, bila C jatuh failit, si A hanya bisa menunggu dan memperpanjang tempo suatu pembayaran sampai keluarga si C mampu melunasinya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Dan apabila piutang A dan B telah jatuh tempo, namun ketika ditagih si B mengalihkan pelunasannya kepada si C karena alasan tertentu, sementara piutang B pada C belum jatuh tempo, maka jika A dengan ridho menerima penawaran hawalah dari B, si A tidak berhak langsung menagih dari C kecuali setelah jatuh tempo pelunasan utang si C. Dengan demikian, ketika si A menerima tawaran hawalah, seakan-akan ia ridho terhadap penungguhan pelunasan dari tempo semula. Di sini kami mengambil dari kitab Bidayah Al-Mustahid wa Nihayah Al-Muqtashid. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal hawalatu mu'amalatu sahihatu mustaqnatu minal daini bid daini liqaulihi alaihi salatu wassalamu malalul khaniyatul wa iza uhi la ahadukum ala ani fal yasdaqid wan nataru fi surutiha wa fi hukmihal hawalat wa min nasuruwati wa tiltilafuhum
bi'tibari ridol mukhali wal mukhali alaihi faminna simani tabaro ridol mukhali walam yaktabir ridol mukhalil alaihi wa huwa maliku Daudu faman ro'a annaha mu'amalatu tabaro ridho sanfaini waman anjalal muhala alaihi minal muhali manzilatahu minal muhili lam ya'tabir ridhohu ma'ahu kama la ya'tabiruhu ma'al muhili iza talaba minhu hattahu walam yuli alaihi ahad wa amma daqudu wa huzzatuhu tahiru qawlihi alaihi salatu wassalamu iza uhiya la'ah hadukum alai mali'i falyadba. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu pemateri ketiga, Saudara Muhammad Iwan. Dipersilahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7, pemateri ketiga untuk membaca kitabnya. Langsung saja saya melanjutkan dari pemateri 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wal amru 'alal wujubi wa baqiyal muhalu 'alaihi minal asli wa huwa syira wa huwa istiratu i'tibari ridahu wa minas syurutil lati attufiqu 'alaiha fil jumlati kaunu ma 'alal muhali 'alaihi mujanisan lima 'alal muhili qadran wa wasfan illa anna minhum man ajazaha fid dhahabi wad darahimi faqat wa mana'aha fit ta'ami walladzina mana'uha fi dzalika ra'au annaha min babi bai'it ta'ami qabla ayyustawfa li'annahu ba'a at-ta'ama alladzi kana lahu ala gharimihi bit ta'ami alladzi kana alaihi wa dzalika qabla ayyastawfiyahu min gharimihi wa ajaza dzalika maliku idza kana ta'amani kilahuma min qardin idza kana dainul muhali halan wa amma in kana ahaduhuma min salamin fa innahu la yajuzu illa ay yakuna danaini halaini wa inda banil qasimi wa ghairihi min ashabi malikin yajuzu dzalika idza kana dainul muhalu bihi halan ولم يفرق بين ذلك السفيء لأنه كالبيع في ضمان المستقرض وإنما رخص مالك في القرض لأنه يجوز عنده بيع القرض قبل أن يستوفى وأما أبو حنيفة فأجاز الحوالة بالطعام وشبهها بالدراهم وجعلها خارجة عن الأصول كخروج الحوالة بالدراهم والمسألة مبنية على أن ما شذ عن الأصول هل يقاس عليه أم لا والمسألة مشهورة في أصول الفقه. Jadi karena di sini saya disuruh menjelaskan idhofanya, susunan idhofah, saya akan mengambil satu contoh. Di sini ada susunan idhofah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma Abu Hanifatah, ini juga susunan idhofah. Susunan Abu Hanifatah, ini juga susunan idhofah. Susunan idhofah itu susunan 2 kalimat atau lebih. Ini tunggu lagi, ada di sini ada bai'ul qardi.
Nah, bai'ul qurdi di sini kan bai'u di sini susunan idhofah. Susunan idhofah itu terdiri dari isim mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ilaih susunan idhofah itu dua kalimat atau lebih. Sedangkan susunan idhofah itu mempunyai dua, isim mudhof dan mudhof ilaih. Isim mudhof itu tidak bisa menerima al dan tanwin. Itu. Sedangkan mudhof ilaih itu isim yang dibaca jer, yang dijerkan oleh isim mudhof yang mengira-ngira makna fi lam mim. Itu yang bukan mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu selamanya dibaca jer. Sedangkan isim mudhof itu tergantung dari lafadznya, yang dimasuki apa, atau terdiri dari susunan jumlah ismiyah atau dimasuki huruf jer. Itu tergantung dari lafadz sebelumnya. Nah, kalau misalnya lafadznya tersebut itu dimasuki huruf jer, maka setelah isim mudhofnya tersebut itu berubah. Misalnya menjadi khobar karena itu kalau menjadi susunan jumlah ismiyah. Kalau misalnya menjadi susunan jer majrur maka dibaca jer isim mudhofnya. Kalau mudhof ilaihnya itu selamanya dibaca jer. Nah, karena di sini cuman susunan idhofah, maka susunan idhofah itu dua kalimat atau lebih. Nah, itu dinamakan susunan idhofah. Nah, terdiri dari isim mudhof dan mudhof ilaih. Itu yang dinamakan susunan idhofah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.